Kalau Tuhan sudah pilih, buat apa kita mengabari Injil? Coba, ayo diskusi sebentar. Saya lihat siapa yang dah bicara. Tuhan sudah pilih kok. Tuhan sudah rencana kok. Buat apa kita mengabari Injil? Bagaimana jawabnya? Meskipun sama nyonya bicara juga. Kalau Tuhan sudah rencana, kalau Tuhan sudah pilih, ya tidak usah mengabari Injil dong. Bagaimana Pak Sobar? Belum diketahui oleh semua orang. Jadi karena Tuhan tahu, orang tidak tahu, maka kita mesti mengabari Injil. Begitu. Kasih tahu kalau dia sudah dipilih. Kau tahu kalau dia sudah dipilih. Kita yang umumkan. Saudara tahu tidak kamu sudah dipilih? Tahu. Ada kan kurang tahu? Lu kan tahu lu dipilih. Kapan Tuhan bilang, kamu sudah saya pilih begitu? Saudara-saudara, kalau Tuhan sudah pilih, kapan saya bisa tahu saya dipilih? Kalau sudah Tuhan pilih itu, kapan saya tahu dia itu dipilih? Kalau Tuhan tidak pilih dia, bagaimana saya buktikan dia tidak pilih? Kalau Tuhan sudah pilih, buat apa saya mengabari Injil? James? Bagaimana? Mengambil keputusan untuk memilih Tuhan. Jadi dia pilih kita atau kita pilih dia? Siapa mau jawab? Tarsit? Kita tidak tahu siapa yang dipilih. Maka terus mengabari Injil supaya ada yang dipilih. Kita tidak tahu siapa yang dipilih. Maka kita terus mengabari Injil supaya yang dipilih itu nanti terima. Begitu. Kalau kita tidak mengabari Injil, dia tidak bisa terima dong. Kalau dia tidak terima, berarti tidak jadi dipilih dong. Nah, saudara-saudara, itu sebab you mesti belajar teologi. Teologi bukan hanya untuk orang yang di seminari. Saya membawa teologi kepada masyarakat, membawa teologi kepada congregation. Supaya apa? Karena kita selama menjadi orang Kristen selalu pada akhirnya banyak hal yang penting tetap kabur. Tetapi maaf ya, banyak orang belajar teologi dengan hatinya tidak mau tangkap Alkitab. Akhirnya makin belajar, makin melawan prinsip Alkitab. Nah, saudara-saudara, orang mengatakan, kan sudah direncanakan. Kalau sudah direncanakan, ya sudah, saya tidak usah kerja apa-apa. Kalimat itu tidak benar, saudara-saudara. Sekarang gereja kita mau dibangun. Kalau IMB keluar, coba tanya, gereja itu sudah direncanakan belum? Jawab. Kok malas banget dong kamu? Sudah direncanakan belum? Kalau sudah direncanakan, ya sudah, tidak usah kerja. Itu orang gendeng, saudara-saudara. Sudah direncanakan, maka kita harus kerja sesuai rencana. Itu jawabannya. Gampang sekali kok. Kan sudah direncanakan, maka tidak usah kerja. Gendeng lu. Direncanakan untuk kerja, kok direncanakan tidak usah kerja. Jadi apa yang rencanakan Tuhan itu, kita harus melihat bagaimana penggenapannya. Itu saya bagi sebagai eternal decree before the foundation of the world. And the dynamic process in the procedure of the history. Saudara-saudara, sebelum dunia diciptakan, ada rencana Allah yang kekal. Sedang di dalam sejarah, ada pelaksanaan dari para kuasa Tuhan. Ini adalah satu rencana kegagalan dan proses dinamis. Rencana kegagalan Tuhan tidak bisa berubah. Dan proses dinamis ini pasti terjadi. Pasti menggenapi. Itu sebab Allah menjadi contoh. Bagaimana teladan yang diberikan oleh Tuhan Allah. Dia menetapkan orang diselamatkan. Dia menetapkan diselamatkan di dalam Kristus. Dia menetapkan darah Kristus membersihkan dosa manusia. Dia menetapkan kematian Kristus menjadi kemenangan untuk mengganti kematian yang lain. Itu sebab
dia sudah tetapkan semua. Tak cukup. Dia harus utus Yesusnya ke dalam dunia. Saudara-saudara. Jadi mengutus Yesus ke dalam dunia ini adalah tahap untuk melaksanakan apa yang direncanakan. Ini adalah wujud dari apa yang ditetapkan. Ini adalah surat pelaksanaan dari apa yang sudah ditakdirkan. Saudara-saudara. Sekarang, kalau Tuhan sudah memilih orang diselamatkan, buat apa saya kabarkan Injil? Jadi mengutus Yesus ke dalam dunia ini adalah tahap untuk melaksanakan apa yang direncanakan. Ini adalah wujud dari apa yang ditetapkan. Ini adalah surat pelaksanaan dari apa yang sudah ditakdirkan. Saudara-saudara. Sekarang, kalau Tuhan sudah memilih orang diselamatkan, buat apa saya kabarkan Injil? Saudara-saudara, justru pelaksanaan itu termasuk Tuhan memilih engkau untuk mengabari Injil kepada dia. Nah di sini tidak bisa lepas. The eternal decree, eternal planning of God, and the sending of Jesus Christ, sending of Holy Spirit, and sending of you to be the witness. Itu semua menjadi sesuatu yang tidak terlepas daripada proses dinamis yang ditetapkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, orang bilang, wah, doktrin pilihan ini bikin gereja malas. Doktrin pilihan bikin kita tidak usah mengabari Injil. Kan sudah dipilih, toh ya sudah. Yang tidak dipilih, yang dipilih. Yang dipilih, yang dipilih. Ya kita sudah diserahkan sama Tuhan saja. Justru terbalik, saudara-saudara. Pada waktu Tuhan mengutus anaknya ke dalam dunia, dia mau anaknya melaksanakan apa yang ditetapkan. Waktu Tuhan mengutus lagi manusia pergi mengabari Injil untuk mendekati mereka yang sudah dipilih. Sehingga apa yang dikatakan Kak Arsi tadi, kita mengabari Injil meskipun kita tidak tahu siapa yang dipilih. Tapi waktu kita mengabari Injil, nanti akan memunculkan kaum pilihan untuk menerima Injil. Saudara-saudara, to manifest, to expose the elect when they accept Christ. Saudara-saudara. Jadi penginjilan adalah bekerja sama dengan rencana Allah untuk memunculkan mereka yang dipilih oleh Tuhan Allah. Itu sebab saudara-saudara, waktu kita mengabari Injil, sesudah mengabar, sebagian mengatakan iya Tuhan, sebagian mengatakan tidak ada Tuhan. Mereka yang mengatakan tidak ada Tuhan akan sampai kesempatan terakhir diberikan untuk menerima Tuhan. Tetap tolak. Itu akan menyatakan mereka tidak terpilih. Dari waktu kita mengabari Injil, akhirnya orang betul-betul taat kepada Injil. Itulah orang-orang dipilih. Sekarang dinyatakan. Saudara-saudara, pada waktu Paulus paling kecewa. Dia begitu kecewa mengabari Injil di Korintus. Orang tidak terima. Sampai dia mengatakan, sudahlah. Sudahlah berarti, selesailah. Saya tidak mau mengabari Injil lagi. Bocai. Saya berada di tengah-tengah kamu teriak-teriak memberitakan Kristus. Engkau tidak mau terima. Bocai. Tidak berguna saya ada di sini. Sudahlah. Paulus mengatakan sudahlah berkali-kali. Dia berkali-kali dan pelayan mengatakan sudahlah. Berarti percumalah. Berhentilah. Saya rasa kecewa. Saudara-saudara. Malam itu waktu dia kecewa sekali dia tidur. Waktu dia tidur di Korintus malam itu. Kekecewaannya itu dihibur oleh Tuhan dengan doktrin pilihan. Nah ini saya menunjukkan ayat yang penting sekali. Yang tercantum di Kisah Para Rasul pasal ke-18. Mari kita bersama-sama membaca kitab Kisah Para Rasul pasal ke-18. Ayat yang ke-6 mulai kita membaca sampai ke-11. Saudara bisa melihat doktrin ini bagaimana memberikan kekuatan kepada hamba Tuhan yang begitu kecewa. Saudara-saudara, kita membaca mulai 6 saya baca, 7 saudara membaca dan sebagainya. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia membebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. 7. Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke Roma seorang bernama Titius Justus,
yang beribadah kepada Allah, yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama.